Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang jasa ekspedisi di wilayah padat penduduk terbakar. Ratusan korban puting beliung di Kecamatan Lansirang mendapat makan bergizi gratis. Sejumlah mahasiswa asal Papua diduga melakukan tindakan makar usai membentangkan bendera Komite Nasional Papua Barat di Kabupaten Goa. Salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros dibobol pencuri. Pelaku membawa kabur 15 unit Chromebook bantuan Kementerian Pendidikan dengan total kerugian ditaksir mencapai 90 juta rupiah. SMP PGRI 2 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros disatroni maling saat sekolah dalam kondisi sepi karena libur. Pelaku merusak paksa sejumlah gembok pengaman sebelum memasuki ruangan laboratorium komputer dan kantor sekolah. Dari ruang laboratorium, pelaku mengambil 15 unit Chromebook, speaker, serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Chromebook ini adalah aset bantuan dari Kementerian Pendidikan yang sangat vital bagi proses belajar mengajar 27 siswa. Selain membawa kabur barang elektronik, pelaku juga mengacak-acak ruang kantor sekolah dan merusak mesin absensi sidik jari atau fingerprint. Pihak sekolah menduga pelaku pencurian lebih dari 1 orang. Ternyata itu Chromebook 15 yang hilang, ditambah speaker juga hilang. Kemudian gembok yang di depan situ sudah tergembok, ya. Ketika kalau sekolah sudah keluar atau pulang, jam sekolah, jam belajar, jam mengajar itu selalu gembok. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resor Maros. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi di lokasi. Sayangnya proses penyelidikan terkendala karena sekolah tidak memiliki kamera pengawas maupun penjaga sekolah. Kini polisi masih memburu pelaku pencurian. Reza Habu melaporkan dari Maros. Uluran tangan untuk membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh masih terus mengalir. Kali ini donasi berupa pakaian dan perlengkapan ibadah dikumpulkan oleh warga etnis Tionghoa yang tinggal di Bulukumba. Para relawan warga Bulukumba sibuk mengemas pakaian yang masih layak pakai. Satu persatu pakaian dilipat rapih, dibungkus plastik lalu diikat untuk memudahkan pendistribusian. Tak hanya pakaian untuk dewasa, para relawan juga mengemas pakaian untuk bayi serta perlengkapan ibadah. Pakaian dan perlengkapan ibadah ini akan didistribusikan kepada saudara kita korban bencana yang ada di Aceh dan Sumatera. Selain donasi barang, warga di Bulukumba juga memberikan donasi berupa uang tunai yang akan disalurkan langsung kepada relawan di lokasi bencana untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban. Bantuannya ini kami kumpulkan dari masyarakat Tionghoa Bulukumba yang didukung juga dengan masyarakat Bulukumba lainnya. Ada bantuan dana yang disalurkan dari teman-teman warga Tionghoa dan teman-teman warga Bulukumba yang itu akan kami atur transferkan ke pengelola yang berada di lokasi untuk dipakai, dibelikan kebutuhan korban di sana. Aksi solidaritas ini diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Makan bergizi gratis kini tak hanya dibagikan untuk pelajar saja. Di Pinrang, MBG didistribusikan untuk korban bencana puting beliung di Kecamatan Lansirang selama masa pemulihan. Petugas SPPG mendistribusikan langsung makanan bergizi gratis kepada korban puting beliung di Kecamatan Lansirang, Pinrang yang sebelumnya sudah terdata. MBG diberikan kepada 300 jiwa dari 53 keluarga penerima bantuan untuk meringankan para korban yang rumahnya rusak. Makan bergizi gratis diberikan setiap hari selama masa tanggap darurat. Seluruh anggota keluarga korban puting beliung berhak mendapat jatah MBG. Dari seluruh data korban yang didapat kurang lebih 300 penerima, Pak. 300 yang khusus untuk ini korbannya. Dengan 53
kepala keluarga. 2 sekolah. 2 sekolah. Iya. Untuk saat ini koordinasi dari kepala KSPPG untuk sampai hari Jumat dulu, Pak. Oh, sampai hari Iya. Jumat depan ya. Untuk Mulai dari kemarin. Iya. Meski menu makanan MBG untuk korban bencana sama dengan jatah untuk siswa sekolah, namun kemasannya dibedakan. Saat ini warga sudah mulai melakukan perbaikan pada atap rumah mereka yang rusak. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Sejumlah mahasiswa asal Papua diduga melakukan tindakan makar usai membentangkan bendera Komite Nasional Papua Barat di Kabupaten Goa. Menindaklanjuti hal itu, aparat penegak hukum langsung menyelidiki dugaan tersebut dengan datang ke lokasi. Kepada pejuang semua, kami dari Komite Nasional Papua Barat KNPB Konsulat Indonesia wilayah Makassar melakukan Video inilah yang membuat publik menduga ada tindakan makar dari sejumlah mahasiswa asal Papua. Peristiwa ini terjadi di sebuah lahan perkebunan di Kecamatan Paranglowe, Goa. Tim gabungan Kodim 1409 Goa dan kepolisian segera merespons video itu dengan melakukan penyisiran ke lokasi pada Selasa siang. Aparat menyusuri medan terjal, memasuki area hutan dan kebun singkong untuk memastikan kebenaran informasi. Petugas juga menggerebek sejumlah rumah kebun di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rumah-rumah itu adalah milik warga setempat. Komandan Kodim 1409 Goa Letkol Infantri Heri Kuswanto menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya pengibaran bendera organisasi terlarang di wilayah Goa. Mahasiswa asal Papua itu hanya membuat acara khusus memperingati HUT KNPB. Beberapa di antaranya pun menyampaikan ucapan atas hari jadi organisasi tersebut lewat rekaman video. Orang Papua datang ke Paranglowe, itu datang kepada temannya, yang kebetulan temannya itu memiliki lahan. Dia bercocok tanam di sana. Dia bercocok tanam dengan 25 orang, datang ke sana, menanam ubi dan sebagainya. Di saat yang punya lahan itu pergi atau pulang, dia memanfaatkan situasi untuk menyatakan atau pernyataan bahwa orang Papua ini mendukung ulang tahunnya KNPB, seperti itu, dengan membawa bendera. Para TNI dan polisi kini terus berkoordinasi untuk mendalami kasus ini, serta menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Goa. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya, Gurnia Sandi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.